warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bapak di materi biologi kelas 10 di semester ganjil ini. Ya, baiklah anak-anak, sebelum kita memulai belajar pada hari ini, marilah kita bersama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya agar materi kita mudah diserap dan berjalan lancar. Langsung saja anak-anak, seperti Bapak tugaskan minggu kemarin, itu mencari apa itu biologi. Nah, kali ini kita akan membahas sama-sama apa sih definisi yang sesungguhnya itu dari biologi secara umum. Kita lihat di sini. Nah, jadi Pak kenalan lagi ya, nama Pak Paan tadi. Langsung di pengertiannya. Biologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Nah, kemudian nanti dibagi menjadi dua kata. Bios dan logos. Ya. Bios yang artinya itu hidup. Logos yang berarti itu adalah ilmu. Sehingga kita gabungkan kedua kata ini adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Nah, ini kata kuncinya. Artinya itu adalah tentang makhluk hidup. Nah, kemudian nanti akan ada ruang lingkup biologi. Apa saja Pak yang diteliti di biologi dan ruang lingkupnya mencakup apa saja? Ya, yang pertama yang harus kita ketahui bahwasanya biologi ini meliputi seluruh alam semesta. Baik itu makhluk hidup sendiri maupun fosil. Apa sih fosil itu, Pak? Tahu nggak fosil? Ya, tentunya tahu ya fosil itu. Fosil adalah makhluk yang hidup pada zaman dahulu. Contohnya apa? Dinosaurus. Ya? Maka makhluk hidup tersebut yang hidup zaman dahulu itu sudah punah sehingga menghasilkan namanya fosil. Fosil ini adalah bahan bakar yang kita jumpai seperti minyak pertalite, bensin, dan premium yang lainnya. Nah, itu terbentuk dari makhluk hidup ya awalnya yang menjadi fosil. Berikutnya itu ada objek kajian biologi. Sudah baca di objek kajian biologi? Ya, pasti sudah baca ya semuanya. Untuk lebih jelasnya lagi, maka Pak jelaskan lagi. Objek kajian biologi menurut Whittaker tahun 1969 dibagi menjadi 5. Yang pertama itu ada Monera untuk tingkatan yang paling dasar. Yang kedua adalah Protista. Yang ketiga adalah Fungi. Yang keempat itu adalah Plantae. Yang kelima adalah Animalia. Itu ada 5 bagian yang disebutkan dari Whittaker tadi. Meliputi Monera tadi itu contohnya bakteri. Yang kedua itu Protista. Contohnya adalah Protista mirip hewan, jamur. Protista mirip tumbuhan ya. Itu nanti akan dibahas di Protista. Yang ketiga ada Fungi. Fungi ini kelompok jamur-jamuran. Kemudian ada Plantae. Nanti tumbuh-tumbuhan. Jadi beda di sini ya, jamur dengan tumbuhan itu beda. Kemudian ada 5 Animalia. Animalia ini adalah kelompok hewan. Nah, untuk lebih paham lagi, maka Pak jelaskan apa itu ciri-ciri dari Monera sendiri dan Animalia dan seterusnya. Whittaker dibagi menjadi 5 kingdom. Nah, seperti yang Pak jelaskan tadi, itu ada Monera. Monera ini adalah kingdom yang paling dasar. Nah, sebelum kita masuk ke Monera, kingdom ini apa? Apa kingdom? Kingdom ini adalah kerajaan. Jadi makhluk hidup ini terdiri beberapa kerajaan. Yang pertama tadi Monera, ciri-cirinya itu adalah uniseluler. Cara membacanya itu adalah uniseluler, itu memiliki satu sel. Paham? Kemudian ada prokaryotik. Pro itu belum, karyotik itu adalah membran inti. Jadi belum memiliki membran inti. Contohnya itu adalah Archaebacteria. Ini adalah kelompok bakteri purba. Jadi kelompok bakteri purba ini hidupnya itu adalah di dataran tinggi, kemudian di bagian air laut asin. Itu untuk penjelasan Monera. Nah, kemudian nanti akan ada Protista. Protista ini ada 3. Tapi secara umum kita pelajari dulu ciri-cirinya. Di mana itu ada uniseluler, 1 sel, dan multiseluler itu adalah banyak sel. Tidak memiliki jaringan. Bagaimana ingin memiliki jaringan kalau selnya hanya
satu. Tapi kadang-kadang juga ada yang memiliki multiseluler. Nanti Pak jelaskan di bab selanjutnya di tentang protista. Nah, kemudian ada eukariotik. Eukariotik itu adalah memiliki membran inti. Contohnya itu adalah kelompok alga-algaan. Nah, pernahkah kalian lihat di dalam sumur itu ada yang warna hijau? Apa itu yang warna hijau? Nah, sebagian besar kalian pasti menjawabnya itu adalah lumut di dalam air yang di dalam sumur itu dan atau di dalam parit. Nah, ternyata itu bukan lumut, melainkan itu adalah alga. Nah, itu untuk protista. Nah, di sini sering terjadinya miskonsepsi. Nah, itu yang ketiga. Yang ketiga itu ada fungi. Fungi ini adalah kelompok jamur-jamuran. Jadi kelompok jamur-jamuran kita belajar di fungi. Nah, fungi ini memiliki dinding sel. Apa itu dinding sel? Jadi dinding sel itu adalah pelindung bagi si fungi tadi. Baik itu pelindung dari serangan luar, kemudian proteksi terhadap bakteri, kuman, dan lainnya. Nah, ini ada lambang seperti ini adalah lambang reproduksi. Berarti reproduksinya atau perkembangbiakannya itu menggunakan spora secara vegetatif atau secara aseksual, tidak melakukan perkawinan, melainkan dia menggunakan spora. Kemudian ada uniseluler, memiliki satu sel, dan multiseluler memiliki banyak sel. Nah, contohnya Pak, apa Pak untuk membedakan uniseluler dan multiseluler? Cara membedakannya, kalau uni itu tidak bisa dilihat dengan kasat mata, tapi multiseluler itu bisa dilihat dengan kasat mata. Contohnya, kalian tidak bisa kan melihat bakteri dengan mata telanjang, khususnya mata telanjang? Tidak bisa. Kalau multiseluler ini bisa kita lihat dengan mata telanjang. Contohnya apa? Contohnya kucing oranye itu kodok, katak, dan lain halnya. Contoh dari fungi sendiri tadi sudah Pak jelaskan, itu jamur. Termasuklah jamur tiram dan jamur-jamur lainnya. Yang keempat itu ada plantae. Plantae ini itu adalah kelompok kerajaan tumbuhan. Contohnya tumbuhan terdiri dari multiseluler, banyak sel. Kenapa dia banyak sel? Karena bisa dilihat tadi. Kemudian reproduksinya berupa bunga. Ada nggak Pak yang tidak berupa bunga? Ada. Tapi umumnya itu berupa bunga. Dinding sel, memiliki dinding sel. Makanya tumbuhan itu keras. Dia ada dinding sel untuk menopang dia tegak atau tumbuh. Tapi kalau pada hewan, nanti kita bahas siapa yang menopang tegaknya hewan. Nah, kemudian ada kloroflas. Alat untuk melakukan apa? Fotosintesis. Jadi zat hijau daun yang digunakan untuk fotosintesis kita kenal dengan istilah kloroflas. Nah, yang kelima itu ada animalia. Manusia juga termasuk kingdom yang mana? Ya, ternyata kingdom animalia. Kita adalah kelompok hewan. Secara biologi kita adalah kingdom animalia, kelompok hewan. Karena memiliki ciri-ciri, yaitu tidak memiliki kloroflas, tidak ada zat hijau, kemudian eukariotik, telah memiliki membran inti, dan banyak sel. Nah, nanti hewan ini kita pelajari juga. Nanti akan ada hewan avertebrata dan vertebrata. Ada yang memiliki tulang punggung belakang dan tidak memiliki tulang punggung belakang di materi selanjutnya. Itu saja yang dapat Bapak jelaskan di materi minggu ini. Nanti untuk yang belum paham, silahkan bertanya di kolom komentar. Dan bagi yang sudah menonton atau menyimak video kali ini, Bapak harap itu untuk dicatat dan dipahami dengan baik. Akhirul kalam, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.